Halo dulur, selamat berjumpa lagi dengan channel dan amplification. Pada kesempatan kali ini saya coba sharing tentang perkiraan atau perhitungan secara teori tentang watt sebuah power, karena memang banyak pertanyaan yang berkaitan dengan apakah power ini bisa menghandle speaker ini, misalkan speaker 2x18, 2x15, padahal kita nggak tahu spek realnya power itu sendiri berapa, karena memang kita nggak tahu power supply-nya berapa. Terus kemudian kita juga nggak tahu daya speakernya itu berapa, jadi kita nggak bisa memperkirakan. Untuk menghitung daya sebuah power secara real RMS itu ada di video saya sebelumnya, namun kita diskusi atau sharing kali ini kita fokus ke pembahasan watt sebuah power secara perkiraan atau perhitungan secara teori, jadi tidak perlu menggunakan osiloskop. Jadi sehingga sebuah user yang kurang paham tentang perakitan atau perhitungan atau pengukuran sebuah power itu bisa memperkirakan berapa daya RMS nya agar bisa dioptimalkan dengan speaker yang ada. Jadi nggak main kira-kira, takutnya nanti dari produsen sebuah power itu membandrol watt sekian tapi dibuat untuk dorong speaker ini kok nggak mampu, karena memang yang dibanderol produsen sebuah power itu adalah watt peak, jadi bukan RMS nya. Jadi biar nggak salah dalam membeli sesuatu tentang audio Anda. Oke ya, kita coba bahas secara langsung pembahasan mengenai watt sebuah power secara teori, jadi nggak melalui pengukuran. Sekedar diketahui, untuk watt sebuah power itu tidak tergantung pada jumlah finalnya. Jumlah finalnya itu hanya diperbanyak untuk bisa menghandle sebuah daya output power itu sendiri. Jadi semakin banyak akan semakin kuat, tapi juga akan bisa mempengaruhi efisiensinya. Watt power itu sendiri sangat dipengaruhi oleh power supply, karena itu juga asupan utama dalam sebuah power. Dan juga efisiensi, setiap jenis power itu efisiensinya berbeda-beda. Seperti contoh SOCL ini kelas AB itu efisiensinya 60-70%, sedangkan untuk kelas D, kelas DD dan sebagainya itu bisa sampai 80-90%. Jadi di video ini kita coba bahas watt power perhitungan secara teori, dan kita abaikan efisiensi dan juga jumlah final seperti apa. Jadi kita fokus secara teori sehingga bisa memperkirakan berapa power yang saya punya. Untuk mempermudah, kita anggap saja efisiensinya semua itu 75% ya, baik semua power kita anggap terus efisiensinya 75%. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kata-kata yang agak terbata-bata, karena ini memang nggak ada naskah, nggak ada skrip ya, jadi natural kita sharing langsung. Untuk yang ada yang salah mohon dikoreksi melalui komen, dan juga sebelumnya dan terima kasih sudah mampir ya, jangan lupa subscribe untuk bisa mengetahui info-info video yang saya buat atau saya upload. Oke, kita lanjut. Sebuah power itu dipengaruhi oleh power supply, itu yang pasti utama. Kita anggap efisiensinya adalah 75% untuk semua power. Jadi kita harus mengetahui, untuk pertama kalinya kita harus mengetahui berapa power supply yang digunakan untuk power power kita yang kita pakai ya. Misalkan kita pakai 77 volt DC. Nah, 77 volt DC CT ini yang digunakan untuk mensuplai sebuah power, maka kita harus tahu atau mengkonversi 77 volt DC ini menjadi berapa volt AC. Kalau memakai
power supply trafo itu langsung bisa diketahui, karena memang trafo sendiri outputnya kan sudah AC CT ya. Sedangkan kalau kita pakai SMPS atau switching itu kita harus mengkonversi ke VAC dulu. Oke, 77 volt DC kalau dijadikan AC itu dibagi 1,4. 1,4 ini adalah sebuah rumus tentang power supply itu sendiri ya. Kita coba hitung 77 volt DC dibagi 1,4. Ini adalah 55 VACCT. VACCT. Jadi 77 volt DC kalau memakai trafo itu adalah 55 volt AC. Nah, 55 volt AC ini adalah sebuah power maksimalnya. Jadi watt peak sebuah power itu sama dengan watt peak power supply-nya. Jadi 55 volt AC 55 volt AC ini dikuadratkan terus dibagi bebannya, misalkan 8 ohm. Misalkan 8 ohm ini ya beban ya, misalkan beban 8 ohm. Kita coba watt peaknya 55 kali 55 dibagi 8. Ini adalah 378 watt peak. Namun pada sebuah power, watt peak ini tidak dianjurkan karena sangat cacat ya, sangat peak atau bisa sinusnya itu mendekati kotak, karena memang sama seperti power supply-nya. Yang diperlukan adalah watt RMS, di mana watt RMS ini seperti yang dibilang tadi, kita anggap efisiensi semua power 75%. Jadi 75% ini adalah sebuah watt RMS. Jadi 55 VAC kalau di 75% kali 55 VAC ini adalah 41 volt AC. Jadi menggunakan power supply 55 CT dari trafo ya, itu akan menghasilkan watt power output atau menghasilkan keluaran output itu 41 volt AC. Bagaimana cara mengetahui wattnya? Sama seperti ini, dikuadratkan dibagi bebannya, misalkan 8 ohm. Kita hitung 41 kali 41 dibagi 8. Ini adalah 210 watt RMS. Nah, seperti ini. Jadi dengan power supply 55 ACCT dari trafo dengan beban 8 ohm, maka power akan menghasilkan 210 watt RMS. Bagaimana kalau 4 ohm? Kalau 4 ohm bisa dikali 2 ini, atau menggunakan rumus langsung, beban 8 ohm ini langsung dibagikan 4. Jadi kalau 4 ohmnya itu sama dengan 420 watt RMS. Nah, ini perkiraan atau perhitungan secara teori dengan efisiensinya yang kita anggap 75%. Dengan supply CT55 akan menghasilkan daya 420 watt RMS di 4 ohm. Bagaimana kalau di mode BTL, apakah 2 kali dari 420 watt ini? Jangan pakai seperti itu. Kalau misalkan kita pakai mode BTL, kita anggap sempurna ya, satu kit dengan satu kit lainnya, maka ini dikalikan 2 untuk outputnya. Outputnya ini dikalikan 2 sehingga dayanya output VAC dari sebuah power itu 82 VAC.
Ini kalau mode BTL. Kalau mode BTL atau bridge, sehingga daya yang diperoleh ini langsung dikuadratkan, kita bagi berapa bebannya. Misalkan bebannya 4 ohm, kita langsung dapat dihitung 82 kali 82 dibagi 4 ohm, 1680 watt RMS. Kalau mode BTL dengan power supply 55 CT dari trafo atau 77 volt DC kalau pakai switching ataupun pakai trafo namun diukur setelah elko. Jadi seperti itu perhitungannya, sehingga kalau kita mempunyai sebuah power namun kita nggak bisa mengukur karena nggak ada alat ukur, kita bisa memperkirakan berapa dayanya dengan melihat sebuah power supply-nya. Kita ukur power supply-nya berapa volt DC, terus dikonversi dibagi 1,4 untuk memperoleh VAC CT-nya. Kalau kita pakai trafo itu langsung enak, kita langsung bisa melihat berapa VAC CT yang dipakai. Nah, setelah itu ada perkiraan rumus efisiensi, kita anggap 70, kita anggap semua itu efisiensinya 75%. Itu hanya secara teori ya, karena memang untuk kelas AB itu 60 sampai 70, sedangkan untuk kelas D, kelas DD, kelas H bisa sampai 80%, bahkan 90% untuk kelas TD dan kelas D. Jadi bisa disimpulkan secara teori perkiraan watt itu seperti tadi, sehingga kita bisa menyesuaikan speaker yang ada agar bisa menghandle speaker tersebut dengan power yang kita punya. Atau kita mempunyai sebuah power dengan daya sekian, kita bisa menyesuaikan speakernya yang berapa watt. Nah, speaker sendiri mempunyai ada beberapa watt penulisan di dalam speknya, namun kita bahas lain kali ya untuk pengertian watt speaker yang tertulis, baik itu watt RMS, power handling, program power, dan juga continuous power atau maksimal power. Kita bahas lain kali kalau ada kesempatan. Sedangkan ini kita fokus pengukuran watt power tanpa alat ukur atau secara teori, sehingga kita bisa mengetahui daya power kita, minimal mengetahui perkiraannya, walaupun enggak jauh-jauh atau enggak presisi, yang minimal kita mengetahui perkiraan dari power yang kita miliki. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang kurang cocok, kurang benar ataupun salah, bisa dikoreksi di komen. Terima kasih sudah mampir, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas.